Ini bukan pameran biasa. Ini adalah pameran properti dan kostum asli para tokoh-tokoh ikonik di film Marvel Cinematic Universe. Pihak Visindo Tama selaku penyelenggara mendatangkan langsung kostum dan properti ini dari Amerika dan Taiwan. Selain dari original movie property dan kostum yang kita bawa dan mereka bisa lihat secara langsung gitu ya, dari real size, mungkin bahan, desain gitu ya. Kita juga memberikan interaktif konten dari beberapa zone yang nanti kita punya. Jadi kayak misalnya di Iron Man gitu ya, kita bisa melihat bagaimana suasana di Hall of Armor gitu ya, yang dimana itu adalah bengkel kerjanya Tony Stark gitu ya. Lalu kemudian di interaktif Thor gitu ya, dimana orang are you worthy enough gitu untuk mengangkat gitu ya. Jadi ketika misalnya dia worthy, dia bisa mengangkat dari palu Thor itu. Seperti layaknya dalam film, pameran Marvel Studios ini juga kental dengan nuansa teknologi. Pada area zona Doctor Strange, pihak penyelenggara menyematkan teknologi Kinect sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman menggunakan Time Stone dengan simulasi buah apel. Jika Anda sudah menguasainya, Anda bisa mencoba wahana buka portal antar dimensi. Selain Kinect, ada pula penggunaan teknologi proyektor. Pada zona kedua setelah pintu masuk, pengunjung akan langsung disambut oleh zona Iron Man. Di sini pengunjung akan disuguhi atraksi video mapping yang menggunakan proyektor khusus. Khusus buat di Marvel di Indonesia, ini adalah salah satu Marvel exhibition terbesar juga kan di Asia Tenggara gitu ya. Jadi banyak teknologi-teknologi yang hadir di sini, khususnya di projection karena kita memiliki 12 proyektor yang salah satunya juga ada interaktif di zonanya Ant-Man gitu ya. Jadi proyektor-proyektor yang di sini tuh memang spesial requirement dari mereka lah ya, karena ada beberapa hal yang memang teknologinya secara nggak mungkin sebenarnya dengan jarak tembak yang sekian meter lah. Jadi tapi alhamdulillahnya kita maksimalin di sini, jadi semuanya bisa deliver dengan baik dengan jarak tembak yang ya mungkin hanya sekitar 2 meteran sampai 1 meter lebih lah gitu. Jadi itu yang paling challenge buat kita sih ya, tim khususnya buat tim produksi. Jadi challenge banget di mana proyektor yang pada umumnya mungkin 3 sampai 4 meter dengan jarak tembak yang umum gitu ya, kita tuh cuma di 1 meter sekian sampai maksimal 2 meter lah jarak tembak yang harus terdeliver karena dengan bidang yang sudah kita mapping dengan areanya gitu. Untuk mempersiapkan pameran di area 2000 meter persegi ini, pihak panitia memerlukan waktu sekitar 1 bulan dengan jumlah kru sekitar 80 orang. Total ada 60 original movie property yang dipamerkan mulai dari kostum hingga sketsa film-film Marvel. Setiap pengunjung yang datang bebas untuk berfoto atau sekedar mencoba beragam wahana interaktif yang tersedia. Beberapa pengunjung yang hadir tampak antusias menikmati wahana yang disuguhkan. Acaranya itu sangat bagus karena kita bisa melihat historinya ya, dari mulai kostumnya, terus kemudian dari mulai foto-fotonya, kemudian juga kita juga jadi tahu misalnya adanya perubahan gitu ya, penampilan pakaiannya gitu ya dari era yang pertama sampai dengan film yang terbaru. Itu sih tadi ada bagian di sesi Ant-Man, itu ada ada juga kayak semut-semut gitu ya, itu kan bener-bener asik banget, interaktif banget sih buat aku. Di ini kan ada beberapa interaktif gitu ya, saya paling suka yang ini Doctor Strange bikin portal itu seru banget sih yang di Doctor Strange itu. Meski pandemi sudah mulai melandai, pengunjung yang hadir tetap diwajibkan memakai masker. Pameran Marvel Studios ini akan berlangsung mulai dari 3 Juni hingga 14 September 2022. Selama 3,5 bulan penyelenggaraan, panitia menargetkan dapat meraih pengunjung sebanyak 300.000 orang. Danang Wisanggeni, Lastonga Pebro, Jakarta.